Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini saya Muhammad Tari Syafta akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Public Speaking, yaitu dengan judul Analisis Kesalahan Komunikator dalam Berkomunikasi, yang mana saya beranggotakan saya sendiri dan teman saya Nabila Diani Putri. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengucapan yang kurang jelas. Kesalahan ini dilakukan akibat adanya pengucapan atau lafal dalam komunikasi yang kurang jelas, di mana kesalahan ini kemudian akan membuat lawan bicara atau komunikan menjadi tidak bisa menerima semua informasi. Apalagi jika Anda berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki logat yang berbeda, pastinya logat kedaerahan tersebut akan berpengaruh kepada kata atau kalimat yang diucapkan oleh komunikator. Jadi pengucapan yang kurang jelas ini akan mengakibatkan miscommunication, yang mana apa yang akan disampaikan oleh komunikator jelas berbeda dengan apa yang didengarkan oleh komunikan. Lanjut poin berikutnya, yaitu berbicara terlalu tergesa-gesa. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap informasi. Kesalahan dalam berkomunikasi dapat terjadi karena disebabkan oleh berbicara terlalu tergesa-gesa, di mana kecepatan berbicara Anda membuat lawan bicara tidak bisa memahami apa yang Anda katakan, sehingga tentunya komunikasi tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi, dalam berkomunikasi, setiap komunikator harus mempunyai jeda-jeda di mana dia harus berhenti, di mana dia harus lanjut lagi dalam menyampaikan suatu informasi. Karena setiap komunikannya tidak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap suatu informasi. Ada yang dalam satu kali pemberitahuan langsung menangkap informasi, dan ada yang sudah beberapa kali diinformasikan baru menangkap informasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu tidak fokus menerima poin yang dibicarakan. Fokus atau daya konsentrasi seseorang dalam berkomunikasi juga bisa menjadi penyebab kesalahan dalam berkomunikasi. Sebab jika Anda sampai kehilangan fokus, tentunya konsentrasi Anda juga akan buyar. Hal inilah yang kemudian akan membuat Anda tidak bisa menangkap informasi yang terjalin dalam komunikasi. Kondisi ini tentunya hanya bisa diperbaiki oleh diri Anda sendiri dengan cara lebih fokus dan berkonsentrasi dalam proses komunikasi. Contohnya, dalam satu musyawarah, seorang komunikator telah menyampaikan beberapa informasi. Kemudian komunikan ingin bertanya kepada komunikator. Adapun jawaban dari komunikator sangat melenceng dan sangat jauh di luar topik dari apa yang ditanyakan oleh seorang komunikan tersebut. Jadi proses komunikasi, tujuan dari komunikasi itu tidak tercapai. Apa yang ditanyakan oleh komunikan dan dijawab oleh komunikator itu sangat berbeda. Jadi tujuan dari komunikasi untuk saling mengerti tersebut tidak tercapai. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan analisis kesalahan dalam komunikasi. Yang kelima, penggunaan bahasa. Tahukah Anda, penggunaan bahasa juga dapat menjadi penyebab kesalahan dalam komunikasi serta mempengaruhi psikologi komunikator. Dimanapun perbedaan bahasa pastinya menjadi kendala tersendiri. Namun, terkadang secara tidak sengaja kita kerap mengucapkan beberapa kata dan atau kalimat dalam bahasa daerah. Pastinya hal tersebut tidak akan diketahui oleh lawan bicara yang tidak satu daerah dengan kita. So, utamakan gunakan bahasa Indonesia agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, nada dan volume yang terlalu lirih. Nada dan volume bicara yang terlalu lirih juga bisa dianggap sebagai penyebab utama dalam kesalahan komunikasi. Sebab ketika Anda berbicara terlalu lirih, lawan bicara Anda tidak akan bisa mendengar. Jikalaupun bisa mendengar, dikhawatirkan apa yang ia dengar tidak sama dengan apa yang kita ucapkan. Yang ketujuh, cara menyampaikan kurang tepat. Cara menyampaikan
juga menjadi hal mendasar yang bisa menyebabkan kesalahan dalam komunikasi. Ketika Anda menyampaikan dengan cara yang salah, misalnya sedikit menggunakan suara yang keras, maka orang akan menginterpretasikan bahwa Anda sedang marah-marah. Pastinya kondisi ini bisa memicu lawan bicara menjadi tersinggung. Yang kedelapan, tidak merespon dengan baik. Apabila seseorang bercerita tentang pengalamannya, jangan sekedar mengangguk atau menjawab dengan kalimat singkat. Terbukalah dan katakan apa yang sobat pikirkan, seperti, "Oh, jadi bagaimana kelanjutannya?" Ekspresikan perasaan sobat, begitulah manusia. Sebab salah satu penyebab dalam kesalahan adalah disebabkan karena Anda tidak merespon dengan baik pembicaraan dengan lawan. Oke guys, berakhir pula penjelasan tentang analisis kesalahan dalam komunikasi. Saya harap kalian bisa mengerti tentang analisis kesalahan dalam komunikasi dan bisa menerapkannya. Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita guys. Dadah, see you.